Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD tahun 2025 telah diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan kebijakan ini, bahkan beberapa pos belanja harus dikurangi. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan ini menuai polemik berbagai kalangan, salah satunya datang dari legislator Papua Tan Wilong. Ia menilai dengan adanya impres ini akan berdampak terhadap kerja-kerja wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Papua, baik secara internal maupun eksternal. Jadi di pemerintah Provinsi Papua itu cakupannya luas sekali, termasuk kami yang di DPRP juga kena imbasnya. Ya, kalau kita mau bicara jujur terkait kami yang ada di DPRP ini mengalami kesulitan ke depan kalau pemangkasan daripada anggaran yang dilakukan oleh Pemprov, bidang-bidang yang sesungguhnya itu penting yang harus kami lakukan. Saya mau kasih contoh begini. DPRP itu melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari sisi pengawasan ini tentu kami melakukan berbagai kegiatan secara internal maupun eksternal. Eksternal itu cakupannya cukup luas, di mana DPRP melaksanakan kegiatan hearing dialog, melaksanakan fungsi pengawasan otsus. Tentu kami tidak hanya tinggal diam di kantor. Kami melaksanakan tugas-tugas hearing dialog ini, fungsi pengawasan ini ke 8 kabupaten dan 1 kota. Problem kami sesungguhnya itu juga di dalam pagu anggaran DPR sudah mulai ada pemangkasan kegiatan-kegiatan ini yang selama ini kami lakukan. Setiap bulan itu adalah kegiatan monitoring atau fungsi hearing dialog dengan pemerintah kabupaten. Setiap bulan itu kita harus lakukan, tetapi di tahun 2025 ini anggaran itu sudah tidak ada. Yang diposisikan hari ini yang kami lihat itu hanya 2 kali saja untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke daerah-daerah. Jadi kalau hanya 2 kali berarti kan kami tidak bisa lakukan jangkauan ke semua kegiatan semua kabupaten kota. Dan belum hal-hal yang lain lagi. Kami di DPR ini setiap hari kami menerima tamu. Makan minum tentu ini kami harus siapkan. Nggak mungkin tamu datang kosong-kosong dia pulang, nggak mungkin. Minimal harus ada air minum, ada makan, pulang kita minimal kita siapkan mereka punya ongkos transportasi, dan itulah melekat di dalam kami punya jabatan konstitusional kami sebagai anggota DPR Papua. Selaku Ketua Komisi 1, Tan Wilong menyarankan agar unsur pimpinan, ketua-ketua komisi, dan anggota bisa duduk bersama membahas hal ini dan mendengarkan secara langsung saran pendapat terkait masalah anggaran-anggaran yang akan dipotong di wilayah yang menjadi ranah dari DPR Papua. Tim Liputan, tvpapua.com.